segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita, tempat kita meminta, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita memohon pertolongan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada manusia sepanjang zaman. Dialah manusia terbaik, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa berupaya untuk mengikuti jalan hidup yang telah beliau contohkan. Semoga kita semuanya tergolong sebagai umat beliau yang kelak di yaumil qiyamah berhak untuk mendapatkan syafaat. Tidak hanya beliau yang mengakui, tidak hanya kita yang mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul kita, sebaliknya beliau pun mudah-mudahan mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah, tak henti-hentinya ya kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini di tengah pandemi Coronavirus Disease 19 kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kelapangan, kita masih diberikan waktu luang gitu ya, yang itu seharusnya membuat kita bersyukur gitu ya, dengan senantiasa mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk sebaik-baik di jalan ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ya, kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar biji atom. Jadi kalau misalnya kita pernah belajar ilmu fisika ya, ketika kita dulu sekolah, baik di bangku SMP ataupun SMA, kita pernah belajar struktur atom. Atom itu adalah partikel terkecil gitu ya, yang itu hanya bisa kita lihat kalau seandainya kita mengamatinya di bawah mikroskop elektron. Jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, di situ ketika kita kaitkan dengan hadis dari Rasulullah tadi, tidak akan masuk surga orang yang ada setitik kesombongan walaupun seperti biji atom sebesar zarrah gitu ya, itu tidak akan bisa masuk surga. Min kibrin, jadi kibrin itu adalah kiber, kesombongan gitu. Jadi kalau misalnya kita sering mendengar kata-kata jangan takabur, jangan sombong gitu ya. Nah, takabur, kemudian akbar itu memiliki akar kata yang sama dengan kibrin ya, yang ujung-ujungnya adalah artinya sombong gitu. Nah, kemudian di sini kita juga harus melihat, kadang-kadang banyak orang yang mengira bahwa aku nggak sombong kok, ini sesuai dengan kenyataan, ini sesuai dengan fakta kok gitu ya. Padahal kita di sini harus melihat apa sih sombong itu? Sombong itu seperti apa? Nah, ternyata Rasulullah sudah memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa ya, yang dimaksud dengan kesombongan itu mempunyai ciri spesifik. Ya, pernah suatu saat ya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, gitu ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kami yang suka memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, memakai perhiasan gitu ya. Ya segala sesuatunya itu sukanya yang bagus-bagus gitu. Apakah mereka termasuk orang-orang yang sombong ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi orang yang suka pakai baju bagus, suka pakai perhiasan, suka pakai sepatu, sendal, tas misalnya, kendaraannya juga bagus,
mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu tidak termasuk dari orang-orang yang sombong. Asalkan, gitu ya, ada catatannya di sini. Ya, asalkan ketika mereka menggunakan segala macam aksesoris keduniawian itu, tidak ada setitik rasa bangga dan setitik rasa di sini bahwa dia itu lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada orang pakai perhiasan, ya dia keluar kemudian dilihatin dengan banyak orang gitu ya, atau misalnya masuk ke dalam sebuah ruangan, di situ udah berkumpul orang-orang yang lain karena di situ mau ada pengajian atau misalnya ada arisan gitu ya, katakanlah begitu. Kemudian ada perasaan nih, coba lihat nih bajuku, pasti mereka nggak tahu nih harganya ini loh 1,5 juta. Nggak tahu mereka ini tasku ini belinya di luar negeri. Nah, kalau kemudian dengan memakai aksesoris keduniawian seperti itu ada perasaan semacam itu, nah ini hati-hati. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ciri orang yang sombong itu kata Rasulullah ada dua. Gitu ya. Al-kibru huwa, sombong itu cirinya yang pertama adalah batarul haq, yang kedua waghamtun nas. Batarul haq itu menolak kebenaran, yang kedua ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Jadi hati-hati gitu. Walaupun sesungguhnya innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya. Al-kibru huwa batarul haq wa ghamtun nas. Jadi ketika kita memakai sesuatu dan kemudian ya kita dilihatin oleh orang, apakah ada terbersit perasaan bangga, perasaan diri lebih baik daripada orang lain? Nah, kalau sampai kemudian ada di sini ya, yang itu kemudian implikasinya kita merendahkan orang lain karena mungkin pakaian mereka, perhiasan mereka, ya, kemudian kendaraan mereka itu tidak sebaik yang kita miliki, nah itu hati-hati, berarti kita termasuk dari orang-orang yang punya kesombongan. Itu oportunis. Kemudian yang batarul haq, ya, menolak kebenaran. Ketika misalnya ada orang menasihati kita gitu ya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan gitu ya, tetapi kita tidak menerima nasihat itu ya, kita merasa kayaknya nggak gitu deh, kalau menurutku begini, kalau menurutku ini nggak apa-apa. Nah itu juga hati-hati ya, ketika misalnya kita melakukan sebuah kesalahan ya, atau kita melakukan sebuah aktivitas dan perbuatan yang kemudian itu salah dan ada saudara kita yang mengingatkan dengan cara yang baik disertai dengan dalil-dalil atau hujah yang kuat ya, kemudian kita tidak menerima itu gitu ya, kita tidak menerima itu. Nah hati-hati, itu juga termasuk dari menolak kebenaran ya, menolak kebenaran itu juga termasuk dari ciri-ciri kesombongan. Nah gitu. Nah di sini saya juga ingin menjelaskan ya, bercerita, menyampaikan kisah dari iblis. Pasti sahabat semuanya pernah mendengar kan ya, iblis yang kita sebut mungkin itu nenek moyangnya bangsa jin, nenek moyangnya syaiton gitu kan, nenek moyangnya setan gitu. Tahukah kita bahwa ternyata gitu ya, iblis itu tidak serta-merta dia menjadi makhluk yang terkutuk gitu. Tidak serta-merta dia itu berada di jajaran apa? Pengganggu manusia ya, membisik-bisikin manusia, selalu mengajak manusia kepada jalan kesesatan. Tidak. Dulu iblis itu bernama Azazil. Azazil. Dia adalah ya, seorang hamba dari golongan bangsa jin yang memang Allah ciptakan lebih dulu daripada penciptaan manusia, yang didahului dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dahulu gitu ya, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Azazil ini adalah seorang hamba Allah yang ahli ibadah. Dia sangat terkenal, sangat masyhur sekali
Bahkan di kalangan para malaikat ya, Azazil ini dijadikan sebagai apa? Penghulu para malaikat, pemimpin para malaikat gitu. Kenapa? Karena Azazil ini ya merupakan ya seorang hamba Allah yang sangat-sangat patuh, sangat-sangat mengabdi kepada Allah. Dan ibadahnya itu sudah ratusan ribu tahun. Ya, tercatat ya sebuah riwayat menyebutkan bahwa Azazil sudah beribadah kepada Allah selama 120.000 tahun. Setiap Azazil itu beribadah selama 1000 tahun, ya Allah naikkan derajatnya. Ya, ke langit yang pertama, kemudian langit yang kedua, langit yang ketiga, dan seterusnya hingga langit yang ketujuh. Dan Azazil itu sangat terkenal sekali. Ya, di langit yang pertama gitu ya, dia punya julukan tertentu. Al-Abid. Ya. Al-Abid itu ahli ibadah. Gitu. Ya. Kemudian di langit yang berikutnya dan berikutnya hingga langit yang ketujuh, ya, Allah berikan julukan-julukan dan gelar-gelar kemuliaan kepada Azazil. Ya. Nah kemudian ya, suatu saat malaikat Israfil itu berkeliling di surga dan tanpa sengaja malaikat Israfil melihat sebuah tulisan yang di situ dikatakan bahwa ya, nanti akan ada hamba Allah yang dikutuk karena membangkang dan tidak menjalankan perintah Allah. Jadi di situ ada tertera tulisan itu di surga itu yang dilihat oleh malaikat Israfil. Kemudian membaca tulisan itu, malaikat Israfil kemudian menangis. Kenapa menangis? Karena ya, malaikat Israfil takut ya, kalau yang dimaksud di dalam tulisan itu adalah dirinya. Nangis gitu Pak. Kemudian bercerita kepada malaikat-malaikat yang lain. Dan malaikat-malaikat yang lain mendengarkan cerita dari malaikat Israfil, mereka pun juga menangis. Karena saking takutnya mereka bahwa yang akan mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah adalah diri mereka. Sehingga kemudian mereka bersepakat untuk apa? Menjumpai Azazil dan meminta doa kepada Azazil. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa Azazil ini adalah hamba Allah yang sangat-sangat ahli ibadah. Dan doanya itu sama Allah apa? Selalu dikabul, selalu diijabah. Ya. Manjur doanya itu. Maka kemudian wajar jika kemudian malaikat itu meminta doa kepada Azazil. Ya, dengan terlebih dahulu menceritakan apa yang dialami oleh malaikat Israfil. Ya. Kemudian Azazil mendoakan, ya Allah, gitu ya. Janganlah engkau kutuk mereka. Janganlah engkau murkai mereka ya Allah. Azazil mendoakan semua malaikat. Tapi satu yang dia lupa. Apa itu? Dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Padahal ya, yang dibaca oleh malaikat Israfil itu di situ disebutkan salah satu dari hamba Allah. Dan Azazil lupa bahwa dirinya juga hamba. Kemudian singkat cerita, kemudian Allah itu ya menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Kemudian mendengar rencana Allah itu, malaikat protes gitu. Qalu ataj'alu fiha ma yafsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ya Allah? Yang nanti mereka itu hanya akan menumpahkan darah, membuat kerusakan di atas muka bumi. Kenapa malaikat protes gitu ya? Karena ternyata bumi yang kita tinggali ini sebelum dihuni oleh umat manusia dulu sudah terlebih dahulu oleh bangsa jin dihuninya.
kemudian bangsa jin yang hidup di atas muka bumi ini, mereka berbuat kerusakan, saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, gitu ya, cekcok, pertengkaran, perkelahian dan seterusnya. Yang itu kemudian membuat Allah ya sebelum penciptaan Adam mengutus Azazil ya bersama dengan prajurit-prajurit malaikat untuk membasmi bangsa jin yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dulu ya sebelum Adam tercipta. Nah kemudian setelah bangsa jin itu dibasmi, ada beberapa dari bangsa jin itu yang lolos, yang mereka itu masuk ke dalam laut, kemudian mereka masuk ke dalam goa gitu ya, masuk ke tengah-tengah hutan. Nah itu sama Allah kemudian diberikan tangguh ya, diberikan dan dibiarkan gitu ya. Allah berkata kepada para malaikat dan Azazil yang menjadi pemimpin pasukan pada waktu itu, biarkan mereka nggak usah dikejar, nggak usah dibasmi gitu ya, yang melarikan diri. Nah bangsa jin yang kemudian mereka itu lolos gitu ya, masuk kemana-mana yang seperti tadi saya sebutkan, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal nenek moyang bangsa jin hingga hari ini, hingga nanti hari kiamat gitu. Nenek moyang bangsa jin. Nah karena keberhasilan Azazil untuk melenyapkan sebagian besar dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ya, kemudian Allah muliakan Azazil gitu ya. Allah beri lagi gelar-gelar kemuliaan. Azazil sendiri itu ya, nama Azazil sendiri itu diambil dari salah satu asma Allah, Al-Aziz, yang maha perkasa. Nah ya tadi juga lupa belum saya sampaikan bahwa Azazil itu di samping dia ahli ibadah, dia juga ahli strategi perang, ahli ilmu gitu ya, luar biasa. Bahkan malaikat itu tunduk kepada Azazil, meminta doa kepada Azazil. Di samping itu juga secara physically gitu ya, secara fisik Azazil itu juga tampan gitu ya, tampan, kemudian badannya kekar, gagah perkasa gitu ya. Pokoknya dia itu secara fisik bagus gitu ya, bagus gitu, tidak buruk rupa seperti gambaran iblis sekarang itu ya, luar biasa Azazil ya, dengan segala macam kemuliaan, dengan segala macam gelar kehormatan yang disematkan kepadanya. Ternyata ketika Allah menyampaikan bahwa akan menciptakan seorang makhluk dari golongan bangsa manusia, yaitu Nabi Adam gitu ya, Azazil ini di dalam hatinya sudah merasa merasa nggak terima, karena dia merasa dirinya itu mulia ya, dimuliakan dan mulia gitu. Jadi ada perasaan tidak senang ketika Allah menyampaikan itu. Bahkan dikatakan ya di dalam tafsir ya, banyak sekali di sini ceritanya gitu. Ketika Allah itu menciptakan jasad Nabi Adam, belum ditiupkan ruh ke dalamnya gitu ya, Azazil itu udah ada perasaan dongkol dan gak senang, benci banget. Padahal itu Nabi Adamnya belum hidup ya, baru jasadnya aja yang Allah ciptakan. Sampai ada terbersit di dalam hatinya, seandainya aku berkuasa, niscaya aku hancurkan makhluk ini. Karena dia nggak terima ada pesaing nanti gitu. Nah benar aja ternyata ketika Allah perintahkan kepada manusia, kepada bangsa jin dan juga malaikat ya, dikumpulkan semuanya gitu ya. Allah berfirman kepada mereka, wahai makhlukku ya, bersujudlah kalian kepada Adam gitu ya. Maka fasajadu, mereka kemudian bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah bertanya, wahai Azazil, waktu itu namanya belum dirubah sama Allah jadi iblis gitu ya, wahai Azazil ya, apa yang menghalangimu ya, untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan itu kepadamu? Kemudian Azazil berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah.
engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan dia, Adam gitu ya, min tin, dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ngapain saya sujud sama dia? Nah itu ya. Kemudian Allah murka gitu. Karena sebenarnya perintah Allah untuk bersujud kepada Adam itu bukan semata-mata bahwa Allah itu lebih memuliakan Adam gitu ya daripada makhluk Allah yang lainnya. Tetapi Allah di sini ingin menguji ketaatan, menguji ketundukan makhluk-makhluk Allah yang telah Allah ciptakan lebih dahulu. Ya, ketika Allah perintahkan seperti itu, mau tidak gitu, mentaati perintah Allah. Ternyata iblis ya, karena dia udah merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya menjadi penghulu para malaikat gitu ya, terkenal gitu ya di seluruh penduduk langit, dia nggak mau ya, sujud kepada Adam, tidak mau ya mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah murka dan mengatakan kepada iblis, karena engkau telah membangkang kepada perintahku ya, maka aku kutuk engkau menjadi makhluk yang terlaknat. Dan seketika itu pula Allah merubah ya bentuk fisik Azazil yang tadinya tampan luar biasa gitu ya, kemudian punya sayap ya, disebutkan di sebuah hadis secara hadis tertentu itu Azazil itu punya sayap yang terbuat dari mutiara-mutiara surga gitu. Seketika itu ketika Allah mengutuknya, maka Allah menjadikan Azazil itu buruk gitu, terus kemudian berekor seperti itu. Jadi sangat jauh sekali dari bentuk fisik yang awal Allah ciptakan gitu. Nah di sini makanya kemudian ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ya, satu kesombongan yang dilakukan oleh iblis itu kemudian menghapus seluruh kebaikan-kebaikan dan ibadah yang sudah dia lakukan selama ratusan ribu tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya, kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing, sudah berapa banyak kesombongan yang kita lakukan kepada Allah. Padahal di sisi yang lain kita senantiasa berharap hidup kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Kita berharap selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat-sholat kita. Kita berjanji ya di dalam bacaan-bacaan sholat kita, secara tidak sadar bahwa kita itu sering mengucapkan itu ya, di dalam surat Al-Fatihah misalnya, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Petunjuk jalan yang lurus itu adalah hidayah. Sehingga jika hidup kita ingin diliputi oleh hidayah Allah, maka sifat kesombongan itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Dan sifat sombong itu lawannya adalah tawadhu, ya rendah hati. Nah, di dalam sifat tawadhu ini ada dua. Ada rendah diri di hadapan Allah, kemudian rendah hati di hadapan sesama manusia. Jika di hadapan Allah kita tidak merasa rendah diri, maka sulit sepertinya kita akan mendapatkan hidayah. Karena kita nggak rendah di hadapan Allah. Ilmu, petunjuk, hidayah itu bagaikan air yang mampu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka di dalam sholat kita, bentuk penghambaan kita yang paling rendah itu adalah ketika kita melakukan gerakan sujud. Kepala kita, kening kita menyentuh tempat sujud. Di situ adalah penghambaan total seorang manusia kepada Rabb-nya, kepada Tuhan-nya. Kepala ini adalah sesuatu yang mulia, gitu, berada di atas, tidak seperti kaki. Tetapi di dalam gerakan sholat salah satunya kita harus bersujud. Itulah bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah.
Dan apa yang kita lakukan di dalam sholat kita itu harus mampu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, kita di dalam pembukaan ya, doa kita, doa iftitah gitu ya, kita mengatakan bahwa sesungguhnya hidupku, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, seluruh perbuatan yang kita lakukan itu adalah karena lillah, karena Allah. Itu rendah diri di hadapan Allah. Kita merasa rendah, kita merasa hina, kita merasa butuh sama Allah, gitu ya. Ya, ketika saat itu, ya, perasaan butuh, perasaan hina, perasaan kita nggak punya apa-apa, perasaan kita nggak bisa apa-apa, gitu ya, itu ada di dalam diri kita, ya. Maka pada saat itulah kita dikatakan sebagai orang yang tawadhu. Sehingga kalau sudah itu ada mereka di dalam diri kita, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, insya Allah mampu untuk kita lakukan. Perintahnya kita jalankan, ya, larangannya kita tinggalkan. Itu yang pertama, tawadhu. Kemudian yang kedua adalah rendah hati di hadapan sesama manusia. Jangan pernah merasa kita lebih baik, kita lebih cerdas, kita lebih mulia, kita lebih pintar, kita lebih kaya, gitu ya, kita lebih terhormat daripada orang lain, gitu. Kemudian efek dari perasaan itu membawa kita kemudian mudah merendahkan orang lain. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Kita merasa pendidikan kita sudah tinggi, gelar kita udah berderet gitu kan ya. Tidak hanya S1, S2, S3 gitu. Bahkan udah gelar profesor. Ya, sehingga ketika kemudian ada orang lain yang dia belum mengenal diri kita, ya, tidak menyebut kita dengan ibu profesor atau doktor gitu ya, kita merasa dalam hati itu merasa tersinggung. Dia nggak tahu apa ya, kalau aku ini siapa gitu ya, udah profesor nih gitu, udah banyak nih aku belajarnya, dia nggak tahu aja. Nah, itu ada perasaan nggak suka akhirnya, karena orang itu tidak mengakui eksistensi dia. Itu perasaan lebih baik daripada orang lain. Itu harus sering-sering gitu ya kita muhasabah diri gitu. Jangan kemudian kita mudah merasa terhina dan dihinakan gitu kan, gara-gara orang nggak tahu siapa kita. Ya wajar lah kalau orang nggak kenal sama kita, ya mana dia tahu kita itu siapa gitu. Tapi setelah kita mengenal, kita berinteraksi, kita kan jadi tahu. Dan salah satu juga yang harus dipunyai oleh para pembelajar, ya, termasuk saya juga para pembelajar, ya, maka bersikaplah tawadhu ya kepada guru-guru kita. Berikanlah penghormatan kepada guru-guru kita. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa ilmu itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selama kita memposisikan diri sejajar dengan guru-guru kita, ya jangan pernah berharap kemudian ilmunya akan mengalir, karena kita memposisikan diri sejajar gitu. Tapi merendahlah, insya Allah ilmunya akan mengalir. Maka sifat tawadhu, rendah hati itu sangat dibutuhkan oleh para pembelajar ya. Dan muliakanlah guru-guru kita. Ya, baik itu guru pembimbing kehidupan kita, baik itu guru apapun gitu. Makanya kalau tradisi di pondok pesantren itu biasanya para santri itu berebut untuk bersalaman dengan gurunya, dengan kiainya, dengan ibu nyainya gitu ya. Sampai kemudian tangannya kalau kemudian salaman itu dibolak-balik. Apa yang kemudian ada di dalam hati mereka? Ya, berharap keberkahan ilmu itu
bisa mengalir pada dirinya gitu. Bahkan kalau di pesantren-pesantren yang salaf gitu ya, yang terdahulu, yang udah lama banget gitu ya, tradisi misalnya berebut ya minum dari gelas gurunya itu masih ada. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiram, penghormatan ya, kepada guru. Jadi Islam juga mengajarkan bagaimana kita itu bisa santun dalam berkomunikasi. Kita tahu, kita paham ya, siapa lawan bicara kita. Sehingga memang bahasa-bahasa yang kita gunakan juga bisa pas ya. Bahasa yang digunakan oleh guru kepada muridnya itu juga berbeda. Bahasa komunikasi dari seorang murid kepada gurunya itu juga berbeda. Jangan kemudian seperti bahasa kita ngomong dengan sebaya, ngomong sama gurunya tapi kayak ngomong kepada temannya. Nah itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi yang ingin saya tekankan bahwa sifat tawadhu, rendah hati ini harus bisa kita tempatkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Maka disinilah perlunya kita terus belajar gitu ya, terus menimba ilmu, tidak pernah berhenti ya, walaupun nyawa itu udah sampai di tenggorokan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu agama itu dari buayan hingga kita masuk ke dalam kemahiran. Tidak ada kata terlambat gitu kan, untuk terus memperbaiki diri agar senantiasa hidup kita diliputi dengan keberkahan, diliputi dengan hidayah atau petunjuk. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah kita termasuk orang yang ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.